Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ya teman-teman para subscriber YouTube di seluruh tanah air, seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, yang suka menyimak di Hong Kong, di Singapura, Malaysia, yang di Brasil sana, insya Allah, Afrika yang sering nyimak juga. Ya, hari ini kita bertemu sama pasien kita. Saudara kita nih ya, Pak Tukang kita nih alumni pondok, tapi Masya Allah punya pengalaman penyakit di badannya, khususnya di pundak ya, khususnya di pundak, seperti orang yang kerja keras atau apa ya, badan dipukul-pukul, pundaknya sakitnya luar biasa. Dan itu terjadi sudah puluhan tahun, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, baik dari terapi apa tuh bang, refleksi, rukiah pernah juga ya, rukiah juga pernah, sudah berapa kali, kemudian ke dokter, jangan tanya dah kalau ke dokter gitu ya, tapi sakit pegelnya itu nggak pernah habis-habis. Dan uniknya nih, ini uniknya nih, kisah langsung nih, kita langsung ketemu sama pasien yang mau berbagi ya, yang mau berbagi. Kita jarang-jarang lah ngambil testimoni, jarang-jarang. Kebetulan beliau di sini sedang membantu kami memasang kanopi. Beliau punya keahlian untuk memasang kanopi, teralis, railing atau apalah yang kaitannya dengan besi. Nah, hari ini asbab kerja di sini ditemukan Allah bahwa cerita-cerita di sini ada terapi rukiah. Nah, beliau ternyata menyimak, sering mendengar mungkin cerita dari kawan-kawannya, jadi kepingin juga melihat dan terapi rukiah yang dirasakan tadi apa ya, yang udah puluhan tahun, sakit di pundak, sakit di badan setiap malam. Setiap malam. Begitu ya bang ya? Iya, setiap malam. Jadi kalau siang ada masalah enggak? Kalau siang enggak ada masalah. Kalau siang enggak masalah. Jadi kalau malam terjadilah tuh sakit semua badan ya. Iya, sakit semua. Nah, menurut cerita abang yang dulu itu kan pernah abang lakukan badan ini dipukul-pukul pakai martil segala macam lah. Pakai martil. Sekarang baik bang, bagaimana ceritanya abang tertarik dengan rukiah, kemudian hasil daripada rukiah kan baru 2 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu saya tunggu-tunggu nggak datang-datang, habis rukiah rupanya ngerjakan yang lain. Nah, gimana nih bang? Apa yang abang tangkap sehingga abang mau rukiah, mencoba terapi rukiah, kemudian abang hasilnya seperti apa pasca rukiah? Karena begitu cepet ya? Iya. Kurang lebih 15 menit aja tuh. Iya. Nah, ya silakan bang, apa yang abang niatkan, yang abang pandang dengan rukiah ini sehingga abang punya keinginan untuk terapi rukiah? Alhamdulillah saya ingin di rukiah itu karena merasa badan itu sudah sangat rasa sakit sekali tiap malam. Hampir tiap malam itu di antara jam 12 sampai jam 1 itu sering terbangun dan rasanya itu aduh, sampai istri pun tidak mampu lagi dah untuk mijitnya. Nah, sampai ke refleksi pun mereka pun tidak mampu juga, masih ada rasa sakit. Refleksi pun tidak mampu juga. Diapakan bang sama refleksi ini bang? Ya dipijit, ditekan, saya bilang sampai saya minta pakai sikut ini kan, nekannya tidak usah pakai jari lagi, pakai sikut lah saya bilang. Allahu Akbar. Tak mampu. Juga mereka juga tidak mampu juga kan. Nah, jadi ya alhamdulillah ketemu dengan Abah sebagai pimpinan pondok pesantren. Jadi saya minta dirukiah dengan Abah nih, alhamdulillah. Sampai saat sekarang setelah 3 hari berlalu tuh yang saya keluhkan dan saya rasakan tuh udah tidak ada lagi itu. Sembuh total. Bang. Subhanallah. Alhamdulillah ya, bersyukur. Nah bang, tadi kan ada cerita unik. Bagaimana ceritanya anak abang yang SMA itu sampai abang perintahkan memukul-mukul badan abang pakai martil? Bagaimana kisahnya? Kisahnya itu ada rasa sakit di pundak tuh, pagalnya luar biasa. Pokoknya pegal itu
sampai diinjak ndak terasa pun masih rasa sakit juga. Akhirnya saya punya inisiatif, udah ambil palu jak, saya bilang pukul kalau udah ndak mampu pakai tangan kan. Awalnya pakai tinju, pakai tinju tangan sama anak juga ndak mampu dia kan. Ya Allah. Udah ambil martil jak, saya bilang kan, ambil martil pukul jak. Awalnya pukul sedang pukul, saya bilang ndak terasa, saya bilang kuatkan, ndak apa. Nggak apa Pak, dia bilang. Nggak apa-apa, saya bilang. Kuatkan aja, saya bilang kan. Astagfirullah. Kuat, begitu saking kuatnya sampai anak tuh takut gitu kan. Takut ya mungkin nanti ada cedera dalam atau gimana. Allah. Tapi itu nggak saya rasakan. Martil yang untuk malu itu ya. Itu dipukul-pukulkan ke abang Iya, Pak. sampai ndak terasa. Nggak terasa, Pak. Allahu Akbar. Sampai sedemikian sakitnya, luar biasa. Nah, terus apa bang masalahnya bang? Abang sampai punya masalah penyakit seperti itu. Kira-kira menurut penyebabnya ini apa nih bang? Sehingga abang punya penyakit ini sepertinya kan medis ya, sakitnya luar biasa, medis. Ya kan? Sakitnya bertahun-tahun, berpuluh tahun berobat tak sembuh-sembuh. Ternyata kan setelah pasca ruqyah ketahuan itu non medis kan? Iya. Nah kira-kira apa nih penyebabnya bang? Sehingga abang punya penyakit non medis ini? Awal penyebabnya sih ya seperti pemakaian cincin itu Pak ya. Pakai jimat. Pakai jimat awalnya itu. Apa tuh tujuannya tuh pakai cincin tuh? Pakai cincin ya untuk gagah-gagahan lah Iya. Pak kan. Nih pemirsa ya dengar nih. Pakai cincin masih nggak yakin kita dengan Allah sehingga mungkin dulu masa mudanya kepingin kuat ya. Pengen kuat gitu kan. Kepingin kebal juga. Kalau untuk kebal sih enggak ada Nggak rasa ada. kepingin, cuman pinginnya tuh kayak orang tuh pakai cincin lihat kita tuh segan gitu kan. Gitu, punya wibawa. Punya wibawa. Punya Misalnya wibawa. awalnya seperti itu kan. Nah, punya rasa takut enggak itu? Enggak ada. Kepada orang, enggak ada. Nggak ada, berani. Jadi berani terus. Berani terus. Enggak pakai cincin itu berani terus. Nah, terus manfaatnya tuh apa bang yang abang rasakan setelah menggunakan selain cincin? Ada nggak misalnya amalan-amalan atau mungkin zikir-zikir yang abang niatkan untuk kepentingan pribadi? Ada nggak? Kalau untuk amalan dan zikir tuh awalnya sih kejadiannya waktu saya di Banjar itu bahkan setelah ketemu ya seperti Ustadz itu, kan ketemu dan kita keluh kesah lah masalah kita, masalah kehidupan kita, misalnya kan pengennya kita tuh berubah tadinya kan. Terus dikasih apa? Itu di Raja Pak, di belakang Pak. Oh gitu. Di belakang dari bagian badan belakang ini Di punggung tuh punggung ya. Punggung. Di rajahnya itu pakai alat atau pakai tangan? Itu pakai tangan tapi ada sejenis alat seperti jarum emas itu Pak. Pakai jarum emas itu dirajah. Terus nanti kita itu dirabun, dipakai apa, rabun itu yang diasap itu. Setelah diasap baru kita dimandikan pakai kain 3 lapis itu Pak. Gitu. Nah itu menurut ini, menurut yang diyakini sama beliau berarti kan guru ya dianggapnya gitu ya. Guru. Apa tuh ininya manfaatnya? Ya untuk mendatangkan rezeki. Lihat mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki, membuang sial. Membuang sial. Ya, terus ya menjaga kesehatan lah. Menjaga kesehatan juga. Menjaga kesehatan juga. Astagfirullah. Abang sadar nggak itu kalau itu ternyata perbuatan musyrik semuanya sekarang? Sadar nggak itu bang? Baru sekarang saya sadar itu Pak. Astagfirullah. Aduh. Saudaraku, para YouTuber, para subscriber, para saudaraku, ya lihat nih. Ini demi Allah beliau ini deh lulusan dari pondok. Tapi ya seperti ini karena kita dilalaikan sama jin ya, sehingga kita lupa pada Allah sampai mampu tadi ya. Dititipin ini, dititipin itu, seolah-olah kita nggak pede, pakailah jimat ya gitu ya bang ya. Sehingga kita nasib tak berubah-berubah mungkin dalam segi ekonomi, sampailah menuntut ilmu lagi tadi ya. Jadi dikasih amalan tadi ya. Nah, abang baru tahu pada saat ruqyah kemarin bahwa itu menjadi makanan jin. Bahwa itu menjadi pusatnya jin masuk. Baru sadar bang. Baru sadar itu. Astagfirullah. Nah itu bang ya. Jadi oke bang, sekarang masya Allah abang udah lakukan, udah tobat, udah betul-betul insaf ya kemarin ya. Sebelum ruqyah seperti kemarin terbayang nggak sedemikian cepat, sedemikian mudah, sedemikian ya seperti kayak main-main gitu ya? Ya seperti kayak main-main. Bener nggak nih? Kalau secara logika antum yang lihat, yang lihat karena kami yang meruqyah, antum yang lihat. Iya. Nah, bagaimana itu
menurut abang nih? Ya, reaksinya kok begitu cepat gitu kan. Ah, ah, Nah, ah. selama ini yang pernah saya lakukan rukyah itu kan tidak seperti itu secepatnya gitu kan. Masih ada kendala juga biasanya. Misalnya itu kan ya terutama di lalainya sholat lah itu. Tetap masih ada gangguan di situ. Oh. Nah, terus setelah rukyah tuh Ah, ah. waktu di rukyah enak, tapi setelah pulang ke rumah kembali lagi gitu modelnya kan. Oh gitu, itu yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu Di seperti itu. ruqyah enak, begitu sampai rumah kembali lagi, malam kembali lagi. Kembali lagi. Maksudnya sakit lagi, Ya, lagi. sakit lagi. Nah ini setelah 3 hari yang lalu, terus hari ini kita Ya. ketemu kan. Nah, apa tuh yang terjadi? Alhamdulillah sampai sekarang ini badan tuh enak, ringan, nggak Enak. ada rasa sakit lagi seperti malam-malam yang udah lewat. Subhanallah. Ah, ibadahnya gimana? Alhamdulillah Mbah, belum ada yang tinggal nih. Allahu Akbar. Oke, baik Bang. Masya Allah, sekali lagi ini karunia Allah. Ya bukan dari seorang peruqyah. Peruqyah itu hanya makhluk, hanya membantu ya. Seperti kemarin yang kita sampaikan ke Abang. Bahwa kita hanya bantu doa. Kebersihan hati Abang, kesungguhan hati Abang, niat Abang tobat sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang sering kita sampaikan kan. Ya. Itu yang lebih utama. Terjawab semuanya Bang atas izin Allah. Ya kan? Amin. Nah sekarang kaitannya dengan keluarga. Kan kemarin istri ikut. Iya. Istri tadinya normal-normal saja, saat ruqyah akhirnya histeris, ikut nangis. Hampir kesurupan, saya bilang istighfar. Gitu kan, nah, sadar kemudian. Nah itu apa yang dirasakan istri Bang? Yang dirasakan istri ada perubahan sih Bah. Biasanya tuh kalau di rumah tuh sebelum di rukyah tuh kan sering marah-marah terhadap anak. Ada kesalahan anak sedikit pun marahnya meluap-meluap, meledak-meledak, jengkel. Terus sering marah dengan saya juga, misalnya kan. Tapi tidak saya layani gitu Bah kan. Saya diamin aja gitu kan. Tapi setelah di rukyah kemarin tuh alhamdulillah ngomong pun udah mulai bagus. Subhanallah. Ngomong dialog tuh agak lemah lembut. Nah, jadi dengan anak pun Sabar. sabar. Nampak sabarnya gitu, Bah. Sama suami lebih melayani, Lebih melayani, Bah. lebih taat. Bah, Subhanallah. pada kemarin. Ya, baik ya pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, ini kisah nyata langsung kita izin kepada beliau yang sudah merasakan manfaat berobat dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Kenapa ruqyah itu adalah metodenya, yang paling utamanya adalah kita yakin pertolongan dari Allah, petunjuknya lewat dari Al-Quran ya. Subhanallah walhamdulillah. Kita melihat betul hari ini bagaimana yang terjadi. Kembali lagi, jika kita ini sakit, jika kita ini ada masalah, jika kita ini punya problem ya kehidupan, baik ekonomi maupun rumah tangga maupun di masalah ibadah kita, solusinya kemana? Allah saja. Betul Bang ya? Betul. Allahu Akbar. Nah, apa nih harapan Abang setelah mendapatkan karunia Allah? Ini kalau bagi saya sangat besar Abang. Kenapa ya? Allah memberikannya itu begitu cepat saat kita ini menyadari bahwa kita ini salah kepada Allah. Betul Bang ya? Betul. Nah, apa nih harapan Abang, dan coba Abang bisa cerita cerita tadi bagaimana kebiasaan atau pernah yang Abang lakukan itu, yang hal-hal yang dilarang sama Allah ternyata malah mendatangkan masalah. Nah, ada pesan-pesan apa Bang kepada umat? Silakan. Untuk pesan saya kepada umat, janganlah meninggalkan sholat, terutama. Dan kedua, janganlah berpaling daripada Allah. Jadi segala sesuatu tempat kita memohon dan meminta hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Sesungguhnya makhluk itu tempat kita sesat, tempat untuk menjadikan kita menjadi kafir. Jadi mintalah kepada Allah, seberat dan sesusah apapun, insya Allah ada jalan keluar dari Allah. Misalnya hanya itu aja, Bah. Baik. Ya, demikian saudaraku, kita ngobrol santai di teras masjid ya, sambil melihat saudara kita mengerjakan pekerjaan menyemen tempat bagian wudhu. Kita bincang-bincang dengan Pak Tukang, Pak Yanto ini ya. Ruqyah adalah salah satu tuntunan, salah satu contoh yang diajarkan oleh para sahabat Rasul kita. Kalau kita ada masalah, maka datanginlah Allah.
Kalau kita ada yang masalah, maka datangi tabib. Itu salah satu pelajaran yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ini berikhtiar kepada makhluk, tapi dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, sesungguhnya Allah titipkan kesembuhan itu lewat orang-orang yang Allah ridhoi, ya. Sekali lagi, bukan karena orangnya yang hebat, bukan karena bacaannya yang hebat, tetapi kita yakin wa idza maritu fahuwa yasbin, jika kita sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Demikian kisah cerita testimoni dari saudara kita. Semoga abang dan keluarga berkah. Amin. Ya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan amal ibadahnya. Sekali lagi mudah-mudahan ya tetap istiqomah menjalankan ibadahnya sampai kita meninggal kelak. Amin. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang.